Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan JJ Bro. Bapak Ibu, di masa kondisi pandemi ini, kebaikan apa yang Anda sudah terima? Jadi intinya kita semua mengalami hal yang susah. Tapi di balik hal yang susah pasti ada hal yang bagus. Sebagai contoh, ternyata ini hujan deras gitu ya. Setelah itu muncul mentari, timbullah pelangi, hidup jadi lebih indah. Kemudian kalau kita ngelihat pelangi pasti indah. Nah, pengalaman saya saat keluarga saya kena COVID, tapi puji syukur COVID-nya itu tidak sangat parah gitu ya. Hari ini anak saya sudah mulai penciumannya, minyak kampak sudah mulai terasa, minyak kayu putih belum terasa. Punya istri saya juga sudah mulai terasa baunya. Kok lama? Ternyata ya memang prosesnya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu sembuh. Tergantung setiap orang memiliki karakteristik beda-beda sehingga nggak bisa disamakan. Oh kalau belum 2 minggu pasti nggak bisa kembali. Ada orang yang nggak bermasalah dengan pernafasan, ada orang yang kena pernafasan, ada orang yang sakit kepala, ada orang yang mual, ada orang mungkin dia ngantukan, capean. Nah, faktor-faktor itu berbeda. Nah, kebaikan apa yang saya sudah terima selama saya pandemi? Di kaum muda kirim madu ini kepada anak saya, karena anak saya kan positif. Dia kirim, dia gojekkan. Nah, untuk ini kan juga harus beli ya Bapak Ibu. Ini madu, terus kemudian dia harus ongkos gojek juga. Inilah perhatian-perhatian yang mulai timbul pada saat kondisi COVID ini terjadi. Jadi ada kebaikan lah. Teman saya gereja juga kirimi ini ramuan herbal. Pak Joni mau nggak, berkenan nggak saya kirim ini? Saya sih nggak masalah, tak kirim. Kemudian ini saya minum karena kan saya negatif, saya minumnya sesuai anjuran, nggak sebanyak kalau orang yang kena positif. Terima kasih sama CLI ya, terima kasih sama orang kaum muda. Ini juga ada kiriman dari Mawar Sharon Peduli MSP. Ada kata-kata yang bagus, yang sangat menguatkan di kertas ini. Kami berharap supaya pemberian ini dapat menjadi pengingat bahwa Anda tidak berjuang sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau baca ini, itu rasanya ada tangisan gitu loh. Oh, ternyata masih banyak orang baik di dunia ini yang mereka memperhatikan. Dikirimi ada yang gelnya, ada dikirimi hand sanitizer, dikirimi masker, ada dikirimi madu, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk peduli setiap orang yang sehat. Saya cuma berpikir gini, lebih baik saya memberi ke orang lain daripada saya yang mengalami sakit. Kemudian ada yang ngirimi obat. Ya, ini di vitamin ini termasuk di Mawar Sharon Peduli. Puskesmas kirimi ini sari buah. Kemudian kasih vitamin, kasih obat. Jadi banyak hal bagus. Ada yang ngirimi vitamin juga. Ada yang ngasih vitamin karena mungkin sulit untuk mendapatkan vitamin. Ada yang ngirimi ini ramuan herbal juga supaya kondisinya lebih fit. Ada orang yang makan cacing hidup dibersihkan, kemudian 10 biji gitu, terus digodok, airnya 1 gelas jadi setengah gelas, terus diminum. Nggak bau apa-apa kok Joni. Oh ya, ada orang yang nggak bermasalah sama itu. Jadi ada yang kirimi vitamin, kemudian ada yang kirimi obat-obatan juga. Nah, di saat saya
ngalami kesulitan untuk mencari. Jadi saya berobat ke salah satu rumah sakit. Sayangnya bukan rumah sakit yang tertentu. Rumah sakit tertentu ada yang masih punya stok-stoknya. Saya berobat ke rumah sakit tersebut. Nah, setelah itu saya mendapatkan resep. Resepnya semua tertebus cuma satu aja, obat antivirus. Kemudian saya cari di apotek itu, tadi ada orang bagi nasi kotak kepada tukang sapu jalanan. Keren loh, Indonesia ini keren, Surabaya ini mantep, perhatiannya, gotong royongnya, saling pedulinya. Ada orang yang kirim, "Joni, kamu di mana?" "Oh, Cik, Joni lagi di jalan." "Loh, kamu ngapain?" "Cari obat, Cik. Obatnya belum dapat." "Oh, oke, Joni, kamu sekarang pulang, tunggu di rumah." Terus dikirimi obat ini. Memang obat ini tidak sesuai anjuran yang diresep, tapi obat ini awal mula memang cocok untuk orang yang sakit di periodenya. Kemudian ada merek-merek obat tertentu. Dan saat itu setelah saya mencari di beberapa apotek nggak nemu, saya ditelepon. Entah bagaimana dia kok bisa tahu kalau saya ini keluarga saya kena positif. Terus kemudian entah bagaimana dia kok bisa telepon saya. Oh ya wes, Cik, setelah saya lumayan capek mencarinya, dan saya searching juga di internet juga nggak dapat, nyari di online juga nggak dapat. Ya waktu itu memang lagi penuh-penuhnya gitu ya, pasien lagi banyak-banyaknya, jadi mungkin mendadak kebutuhan sehingga ada orang yang membagi oksigen, peminjaman tabung oksigen, gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Jadi dia pinjemi, dia taruh uang jaminan, kalau dia membalikan regulator sama tabungnya dengan baik, sudah terisi, maka uang jaminannya itu dikembalikan. Hal ini tentu saja program-program kebaikan muncul di kondisi yang nggak enak. Contoh, di satu daerah terjadi bencana, lu yang nyumbang tuh lo banyak. Seperti rumah sakit apung, satu hari itu bisa sekian jumlah terpenuhi dan akhirnya bisa beli rumah sakit itu kembali. Ada yang membantu, mendingan aku keluar uang daripada aku sakit. Dia enggak apa-apa, karena memang inilah kehidupan, kita bisa saling tolong menolong. Jadi kita tidak cuma melihat segi negatif, segi kekurangannya. Contoh kekurangannya, kenapa di China dalam waktu sekian hari bisa mendirikan rumah sakit? Kenapa di Indonesia nggak bisa? Kenapa di Indonesia obat-obatannya kurang? Nah, kalau kita cuma ngelihat kekurangannya itu, maka hati kita itu ciut untuk tinggal di Indonesia. Nggak enak tinggal di Indonesia. Lah kalau seperti itu terus negatif, terus itu yang kita dengarkan, maka kita merasa gak enak tinggal di Indonesia. Padahal segi positifnya, pemerintah kota menyediakan rumah isolasi bagi orang yang gak punya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa masak dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah kota menyediakan hotel asrama haji. Pemerintah kota menyediakan rumah sakit baik yang di lapangan tembak akhirnya bisa sangat turun. Kemudian ada orang di Surabaya juga, dia ngumpulkan dana, kemudian dia masakan, dikirimkan by Gojek loh. Jadi betul-betul saling tolong menolong itu muncul. Nah, hal-hal positif apa yang Anda dapatkan? Boleh ya Anda share di kolom komentar, supaya kita ini semakin lama semakin kuat gitu loh. Enggak cuma lihat hal-hal negatif saja, tetapi hal positif yang enggak pernah kita lihat. Kalau ini diungkapkan, kalau Anda tulis, wah, semangat bangkit, semangat sehat, semangat untuk kembali kita bisa saling tolong menolong meningkat. Dan itulah Indonesia. Contoh, di satu tempat terjadi bencana, sumbangan terjadi kok. Indonesia sempat ngirim oksigen konsentrator ke India. Kemudian satu kali Indonesia yang mengalami besar, India kirim oksigen cair ke Indonesia. Keren loh itu Bapak Ibu. Sama Thor ngasihin kemudahan-kemudahan untuk ngasihin
pengisian tabung oksigen dengan harga normal, bukan harga yang ya kita nggak melihat lah mereka yang melakukan kecurangan. Kita nggak fokus ke sana, tapi fokus kita hal positif yang kita sudah terima. Kemudian teman-teman yang memberikan advice gini, Joni, sakit ini itu seperti COVID biasa. Kalau kita makannya bisa begini, ada yang membuat ketenangan sehingga kita tidak jadi khawatir. Joni, ini obatnya habis, kemudian ini begini. Jadi saat saya mengalami keluarga saya ada yang sakit, ya ada paniknya, ada saya buat ketenangannya. Lek panik terus ya ndak akan bisa terjadi solusi. Lek tenang terus ya ndak bisa terjadi. Kombinasi ini bisa kita wujudkan. Jadi dari sini kita bisa belajar melihat kebaikan apa yang Anda sudah terima semasa kondisi ini, sehingga Anda bisa cerita di kolom komentar, sehingga banyak orang yang membaca komentar Anda, dan komentar Anda itu bisa menguatkan orang lain. Keren ya Bapak Ibu. Terima kasih buat komentar positif yang Anda sudah berikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif terus. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye.